Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Kemarin saya mendapat informasi dan kita mendapat informasi, saya dari pagi dari jam 10, jam 11 itu terus-terusan masuk WA, baik WA yang personal lah, dan juga yang grup, kebanyakan yang di grup ya. Dikarenakan saya salah satu anggota grup SMP Negeri Pamengpeuk. Jadi kejadian yang ada di kampung saya yang ada di sekitaran Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Cibalong, cepat banget sampainya ke saya, yaitu kejadian di mana kemarin terjadi kecelakaan, terjadi musibah yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, diantaranya ada dari anggota TNI dan juga mayoritas dari warga biasa. Sebelum saya lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mengucapkan bela sungkawa kepada para keluarga korban. Mudah-mudahan almarhum sing ditampi iman Islamna dicaang padangkeun di alam kuburna, ditebihkeun tina azab kubur, ditempatkeun di tempat anu mulia munggu Allah. Oge mudah-mudahan dina maut nanti dina kaayaan husnul khotimah, mudah-mudahan dina jalan Allah atau nepi fisabilillah, mudah-mudahan nuju milari kipayah kanggo kulawarga anu tangtosna eta janten jihad. Oge mudah-mudahan anu dikantunkeun kulawarga sadayana sing dikiatkeun dipaparin kasabaran, katabahan, katawakalan, tug dugi ka tiasa nampi kana sanes kanten ieu musibah. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang, dan juga diperbaiki sistem kalau ada misalkan perekrutan warga sekitar, mungkin lebih diperbaiki mekanismenya, terus dari segi safety-nya mudah-mudahan lebih diperbaiki. Di sini kita tidak akan saling menyalahkan siapa yang salah, warga sekitar, terus anggota TNI atau siapapun. Saya tidak akan menyalahkan di sini. Walaupun banyak bertebaran video-video yang ya menyalahkan ini, menyalahkan itu ya. Oke, Baraya, saya akan sedikit bercerita. Nanti saya akan ambil informasinya semua dari grup Facebook wilayah Pamengpeuk, dikarenakan ya saya orang Pamengpeuk asli, pituin orang Pamengpeuk, dan Cibalong itu merupakan tetangga kecamatan. Kalau di Pamengpeuk dan kalau di kampung itu ya, beberapa kecamatan itu seperti kampung sendiri. Orang Pamengpeuk main ke Ciklet, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cibalong, ke Miramare, ke Cimari itu seperti membaur aja, tidak ada gap gitu ya. Jadi kejadian yang di Cibalong, Kecamatan Cibalong, serasa di kampung sendiri juga ketika orang Pamengpeuk merasakannya. Kemarin saya mendapat kabar dari grup WA, di grup WA SMP gitu ya, yang mengabarkan kejadian tersebut. Saya sekitar pukul 10-11an mendapat kabar bahwa terjadi kecelakaan ketika dilakukan pemusnahan atau peledakan bom yang sudah kadaluarsa atau yang sudah tidak layak pakai atau yang mungkin masa pakainya sudah berakhir. Intinya seperti itu, Baraya. Apa kegiatan itu baru pertama kali dilakukan? Enggak, Baraya. Dari saya kecil, setahu saya sering terjadi dilakukan pemusnahan bom. Bahkan tempat tersebut di Cibalong itu yang notabene di sekitaran pada itu namanya disebut juga tempatnya peledakan. Bahkan kalau kita misalkan orang kampung ya, mau kemana, mau misalkan mau mancing apa di mana, di peledakan. Atau orang laut gitu, lagi melaut gitu ya pakai perahu, kamu masang jaring atau masang rawe di mana, di peledakan, lurusan peledakan itu ya, maksudnya gitu ya. Intinya tempat itu emang sering kali dijadikan peledakan. Saya akan menerangkan sebelum kita masuk ke berita utamanya, Baraya, karena Baraya juga yakin saya sudah mengetahui ya dari beberapa banyak sumber yang berseliweran di media sosial. Di daerah Pamengpeuk itu sering dijadikan tempat, kalau di Kecamatan Pamengpeuknya ya, khususnya di Santolo itu sering dijadikan tempat kenaikan pangkat atau pencapaian baret oranye untuk pasukan khas Angkatan Udara atau pas khas AU. Kalau orang tua saya dulu bilangnya PGT, pasukan gerak tepat. Nah, tapi sekarang kan jadi pas khas, dan mereka melakukan kayak jalan kaki ya, dari mungkin dari Bandung menuju Sri Hutan kemana sebagai ujian, dan nanti nyampe di Santolo, Kecamatan Pamengpeuk atau Kecamatan Ciklet. Jadi seperti itu, Baraya. Itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan waktu saya masih kecil sering dilakukan seperti itu. Saya mengetahui hal itu ya, saya sebagai orang sana
mengetahui dan mengalaminya juga. Bahkan saya itu dulu kalau ada latihan, dulu itu di daerah Cilauteureun namanya, dekat jembatan Cilauteureun. Kalau para komando itu diuji, mereka merangkak di sawah. Sengaja ada sawah di sana deket dulu itu ya, mungkin menyewa sawah atau gimana. Sawahnya dibasahin dari kali kecil dan para tentara itu merangkak dan ditembakin ya dari atas. Pakai pistol, pakai bedil yang laras panjang juga. Sampai ngeri lah gitu ya, kalau rakyat melihat itu ngeri banget. Dan uniknya warga sekitar itu pada nonton di pinggir jalan itu. Dulu itu jadi tontonan aja asik. Yang merangkak, ditembak, komando gitu. Itu menjadi tontonan. Tapi sekarang saya tidak tahu di mana dilakukan ujian seperti itu. Mungkin dialihkan tempatnya. Karena kalau dulu tempat di pinggir jalan itu, di sawah itu menjadi tontonan warga dan memacetkan. Nah, warga sekitar termasuk saya dulu itu sering diminta bantuan masukin peluru baraya. Jadi intinya saya akan berbicara bahwa orang Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk, Kecamatan Cibalong udah tidak aneh lagi yang namanya peluru, selongsong. Ya mungkin kalau di tempat yang peledakan itu dengan bom juga. Emang sudah terbiasa. Jadi jangan dianggap ceroboh atau gimana. Emang yang seperti itu baraya emang sudah terbiasa. Ya kita ambil perspektifnya sebagai ini musibah aja gitu ya. Karena memang mungkin walaupun banyak kekurangan dengan mekanisme safety-nya atau apa-apanya, tapi memang hal itu emang sudah berlangsung bertahun-tahun baraya. Bahkan paling unik, orang-orang Pamengpeuk itu berebutan ketika senjata ditembakkan. Kan ketika senjata ditembakkan gitu, banyak selongsong yang loncat dari samping kanan senjata itu, senapan itu pada loncat. Mereka itu berebutan baraya. Berebutan selongsong kosongnya. Itu yang terjadi di daerah Pamengpeuk dan saya dulu mengalaminya. Bahkan ada yang pakai kaos atau apa, istilahnya dibonong gitu ya. Yuk panas. Emang selongsong dari pas senjata ditembakkan itu kan panas gitu ya. Bahkan kalau dulu itu ada pistol yang pakai suar gitu ya, yang ditembak ke atas langsung keluar kayak asap gitu. Mereka diincar di mana itu nanti turunnya si selongsongnya baraya. Untuk apa? Kalau saya dulu tujuannya untuk koleksi. Saya itu dulu disuruh masukin peluru ke magazin gitu ya kalau nggak salah. Dimasukin satu-satu. Dan emang sama tentaranya, ya udah deh bantuin gitu ya. Bantuin masukin dengan pengawasan mereka juga bareng-bareng. Jadi saya bercerita ini, maksud saya ingin memberikan abstrak dulu atau memberikan dasar dulu bahwa orang Pamengpeuk itu sudah terbiasa dengan yang namanya kehadiran TNI, kehadiran senjata, peluru kayak gitu, terus kehadiran TNI yang berlatihan yang apa gitu. Jadi udah tidak asing lagi gitu. Saya memberikan background dulu ya baraya. Nah, kita masuk ke cerita terjadi ledakan ini. Ledakan kemarin menurut kabar atau berita yang resminya memakan korban 13 orang meninggal dunia. Di antaranya ada Kolonel CPL Antonius Hermawan, terus ada Mayor CPL Anda Rohanda, ada Agus bin Kasmin, ada Ipan bin Obur, Ius Ibing bin Inon, Anwar bin Inon, ini adik kakak baraya ini yang orang Cidahon itu. Terus ada Ius Rizal bin Saipullah, ada Toto, ada Dadang, ada Rustiawan, ada Endang, terus ada Kopda Eri Dwi Priambodo, dan ada Pratu Aprio Setiawan. Ini nama-nama korban yang meninggal di tragedi meledaknya bom yang sudah waktunya dimusnahkan tersebut baraya. Oke, kita akan melihat beberapa video ketika prosesi atau ketika momen-momen bomnya diledakkan baraya. Jauh tuh lemparnya. Enggak ada yang keluar. Bang, bisa dipoto juga itu. Foto ini tuh yang
Oh, ya, Persiapan. Iya, ya, Bang, ya, Bang. Oke, Bang. Putus. Tuh. Alhamdulillah. Lancar. Nah, di sini barusan di video yang kedua, Baraya bisa mendengar dan menyaksikan bahwa sebenarnya parameter untuk warga sekitar bahkan anggota TNI juga yang menyaksikan acara peledakan itu sebenarnya sangat jauh, Baraya. Jangankan warga anggota TNI aja, parameternya jauh dari sumber ledakan. Bahkan tadi terdengar alhamdulillah lancar. Pasti menyangka semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, dan pemusnahan bom sudah berjalan dengan lancar. Tapi ya terjadi tragedi yang sudah kita ketahui bersama, Baraya. Ya, kita bisa melihat bagaimana prosesi bom-bom itu ditanam, dimasukin ke lubang yang sudah digali dengan kedalaman tertentu, dan mereka disusun dengan, ya tentunya dengan ada pemicunya gitu, Baraya. Sebenarnya mekanismenya ini menurut saya sudah cukup aman ya. Cuma ya itu, ada ketidaksinkronan atau ketidaktahuan atau apapun itu namanya, yang mereka tidak mengetahui bahwa setelah ledakan-ledakan yang dianggap sudah beres itu, ternyata ada ledakan susulan atau ada beberapa bom yang masih belum meledak. Para anggota TNI dan juga warga sekitar ini mendekati ke arah tempat peledakan tersebut dengan asumsi bahwa bomnya sudah meledak semua dan semua sudah aman. Di sini juga kita bisa melihat nih beberapa kantong mayat di RSUD Pamengpeuk, dan sebenarnya saya banyak gambar-gambar yang beredar melalui WhatsApp. Kalau di medsos ya tentunya gak akan bisa beredar ya, karena itu pasti melanggar hukum. Tadi kalau di WA ada beberapa gambar yang waduh ngeri banget, Baraya. Saya sampai merinding dan menitikkan air mata ya. Mudah-mudahan kalau menurut kita ya mereka meninggal dunia, tapi mungkin menurut Allah mereka sekarang sudah ada di dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan seperti yang saya ucapkan tadi, meninggalnya dalam keadaan syahid dalam rangka mencari nafkah buat keluarga, Baraya. Nah, sekarang Baraya saya akan beralih dengan kedatangan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ke Pamengpeuk, yang alhamdulillah beliau dengan gercep gitu ya, langsung mendatangi daerah kejadian, walaupun tentunya Kang Deddy Mulyadi banyak kegiatan yang harus dilakukan yang sudah terjadwal, tapi dengan adanya kejadian musibah ini, beliau gerak cepat mendatangi tempat kejadian. Ini detik-detik ketika Aya Kang Deddy itu Kang Deddy. Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat sampai Aya Kang Deddy itu Kang Deddy. Aya Kang Deddy cenah itu Bapak aing. Bapak aing ke mana itu? Tuh tumben aya helikopter. Ada ke mananya Kang Deddy meureun nya? Oke, Baraya, saya akan menerangkan kembali. Dikarenakan saya orang di sana, jadi tentunya saya sudah memahami dan mengetahui barusan helikopter yang ditumpangi oleh Kang Deddy Mulyadi ini mendaratnya di mana gitu ya. Nah ini helikopter mendarat di landasan udara 8 Cilawu Teureun. Kalau dulu 8 itu apa ya? Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nusantara kalau gak salah. Dan saya dengar katanya jadi BRIN atau apa gitu ya. Dan saya tahu ini dulu tempat main saya. Ini digunakan oleh warga untuk bermain, belajar naik sepeda motor, belajar menyetir mobil. Kalau dulu tidak bisa, kalau dulu emang masih aktif digunakan ya. Bahkan di sana itu ada orang bilangnya itu hanggar ya. Hanggar melengkung gitu, tempat pesawatnya disimpan. Dulu tahun 90-an itu masih aktif, Baraya. Si tanah-tanah di pinggir-pinggir bandara itu atau landasan udara itu disewakan ke warga sekitar juga yang mau menggarap menjadi
kebun-kebun garapan kacang tanah, jagung, kacang panjang yang kayak gitu Baraya. Pokoknya zaman dulu itu, zaman Orde Baru, zaman Pak Soeharto itu ya diberdayakan, disewain ke warga gitu, diolah. Mungkin dikarenakan aktivitas penerbangannya hanggar atau bandaranya itu sudah tidak digunakan lagi. Ya ini biasanya buat militer ya kalau dulu itu. Bahkan dulu zaman penjajah juga ini ada fotonya banyak digunakan juga buat kedatangan para menir-menir Belanda atau pejabat-pejabat Belanda di daerah Pamengpeuk ini. Jadi saya sangat tahu. Nah ini di belakang ini yang jauh ini mercusuar nih, Baraya mercusuar Pantai Santolo. Kita akan lihat lagi di video yang lainnya Baraya. Nah ini detik-detik Kang Deddy Mulyadi sampai di lapangan udara 8. Nah ini mercusuar Pantai Santolo Baraya. Aing ya. Dan ini di kejauhan Pantai Santolo. Oh, siapa? Oh, kalau kesini dari rumah saya 8 jam, Pak. Siapa? Aduh. Ini pengecekan lokasi yang terjadi kecelakaan atau musibah tersebut Baraya. Ini masih dipakai atau masih terpasang polis lain. Ini lokasinya, ini yang disebut dengan lokasi peledakan. Yang ya orang warga sekitar menyebutnya daerah peledakan, daerah sini Baraya. Oh ini termasuknya di Kampung Sagara, Kecamatan Cibalong. Dan sekarang kita melihat ketika Kang Deddy Mulyadi mendatangi para keluarga korban dari warga sekitar, dari warga masyarakat, bagaimana kiprah Kang Deddy ketika bertemu dengan keluarga korban. Mari kita saksikan Baraya. Ibu saha carogena? Saha? Pak Toto Hermanto. Iya, carogena saha? Ya? Ya? Dadang Hermawan. Ya. Ieu teh sadayana damal didinya. Ada satu orang, Pak. Tahun damal nasuamina. Nembean, anu teh selami saha? Pak Toto. Terus seberapa puluh tahun? Udah punya sertifikat. Sertifikat belum. Belum. Sok Bapak sini, sok Bapak sini, sok. Sok, Bapak jelasin ini mah susah. Ngadepnya ke sana. Sok. Ini bapaknya siapa? Ini Agus Gustaman, Bapak. Agus? Ya, Gustaman. Agus Gustaman. Sudah berapa tahun kerja? Sama saya. 10 tahunan. Ya, lebih. Lebih. Ini mah baru. Ini baru. Kemarin. Mungkin udah Tahun ada. Enggak, kemarin baru kemarin tahun. Pertama. Iya. Ini pertama Iya, masuk. pertama. Yang ngajak siapa? nggak tahu Pak, dia mau sendiri. Enggak, artinya dikasih tahu sama siapa kerja di situ. Udah tahu Pak, tiap kan Diikut sama Bapak diajak. enggak. Ini saudara semua, Pak. Ini tuh saudara. Iya, tahu Karena sudah saudara sudah tahu pekerjaan Ya, di situ, ya, betul. sudah biasa dapat uang, sudah punya keahlian, akhirnya diajak lah, Ya. ya kan? Akhirnya ikut. Betul, Bapak. Ini pertama kali kerja. Ya. Namanya siapa? Rizal. Yusrija. Jadi pertama kali kerja ya. Jadi termasuk Bapak sudah punya keahlian, sudah pergi kemana-mana. Saya pernah ke Makassar. Ke Makassar ngapain? Sama MKK Bapak. MKK singkatan dari apa, senjata buat peluru buat senjata. Oh, Bapak Senpi, ya. menjinakkan. Iya. Iya, peluru kecil Bapak, peluru kecil. Buka selongsong. Iya. Nah kalau selama ini selongsong besi-besinya dikemanain? Nggak tahu Bapak itu. Oh nggak tahu, bukan urusan Bapak. Saya, iya. Yang Saya penting cuma Bapak mah menjinakkan. diupah aja. Iya, cuma menjinakkan Seharinya aja. 150.000. Iya. Tiap hari itu kerjanya. Iya. Tiap hari. Iya, cuma ya enggak lama Pak, cuma 10 hari, kadang paling lama 15 hari. Sebulan? Enggak pernah. Bukan, sebulan 15 hari. Iya.
Enggak, maksudnya tiap kesatuan datang enak yang sekarang kesatuan dari Jakarta. Itunya sprintnya 15 hari. Bapak Ada ikut kerja. enggak nyampe 15 hari, 12 hari udah Bapak beres. ikut kerja, beres. Ya. Nanti datang lagi, Ya. ikut kerja lagi, Ya. beres. Ya. Datang lagi. Ya. Bapak sudah bersertifikat. Belum, Bapak. Yang sudah punya sertifikat Belum siapa? ada, Bapak. Oh, tidak ada. Iya. Pokoknya ikut kerja aja di Iya. situ ya. Iya. Tapi kan tadi kalau saya kan ini kan peristiwanya sudah terjadi. Iya, betul, Bapak. Terjadi kecelakaan Iya. saat bekerja. Iya, betul. Kan itu yang penting kan kecelakaan saat bekerja, Bapak ikut bekerja di situ. Iya, betul. Yang disebut ikut bekerja adalah posisi Bapak bukan mulung. Bukan. Ya, bukan berburu besi bekas, bukan berburu selongsong. Posisi di situ adalah bekerja, kuli, Pak, ya kan, dengan upah sehari 100 sampai 200, Pak. 150 sampai 200. Ya, Pak. Yang dapat gaji 200 siapa? Almarhum Pak Yus. Pak Yus ke ininya Ya, koordinatornya. sesepuh. Ya, itu sesepuhnya dapat 200.000, Ya. yang lainnya 150.000. Jadi posisinya bekerja, bukan mulung. Kalau yang video di media sosial motor ngangong, Betul, Bapak. Itu betul. Betul, Itu betul. mulut. Tapi posisinya kan ada ledakan, Pak. Udah ledakan 10 menit. Nah, baru itu mungut benar, Bapak. itu rombongan siapa? Rombongan kita juga banyak yang dari luar juga, Pak. Mungut Iya, mungut. di peristiwa ini. Iya. Enggak, beda, Pak. Sebelumnya juga. Kan Sebentar dulu, kan muncul video di media sosial Ya, nih, ya, betul. yang rombongan bleduk. Iya. Habis itu rombongan motor ini berangkat sambil ketawa-ketawa. Iya, betul. Itu yang mau mungut. Itu terjadi di peristiwa itu. Iya. Sebelum kejadian itu emang benar ada. Nah, rombongan motor itu kemana ngambilnya? Ke bekas ledakan itu, Pak. Ke bekas ledak, yang meledak itu. Heeh. Yang ledakan pertama, Pak. Kan sebelum ledakan kejadian Oh, korban. ini yang ledak itu ngambil bungut ke ledakan pertama. Ya. Yang Ini. Oke, saya akan permudah Baraya maksud si Bapak. Jadi, yang di video yang viral, yang setelah ledakan 10 menit, nah kan dari HT itu bahwa hati-hati nih sekarang banyak yang menyerbu nih ke sana, kayak kata tentara itu kan. Nah itu banyak warga sekitar memang yang akan mengambil sisa-sisa serpihan dari bom tersebut. Itu biasanya ada jeda 10 menit. Seperti pengakuan si Bapak yang tadi. Jadi video yang beredar yang pakai motor itu bukan kejadian yang menewaskan 13 orang ini Baraya. Jadi sebelum kejadian yang menewaskan ini. Kita akan putar videonya biar kita bisa connect gitu ya. Yang dimaksud oleh si Bapak. Ini video yang sebelumnya, sebelum terjadi ledakan yang menewaskan tersebut. Jadi terlihat ya pas bom meledak seperti itu, langsung dari kejauhan mungkin dikarenakan sudah dirasa aman. Walaupun ya memang saya tidak membenarkan Baraya, disclaimer ya, saya tidak membenarkan tindakan ini. Tapi saya juga tidak terlalu menyalahkan, mungkin mereka ya paboro-boro namanya juga. Siapa cepat ya siapa itu yang mendapat. Disangkanya dengan asumsi mereka itu ya biasanya juga setelah meledak ya aman, biasanya gitu. Semua bom udah hancur dan mereka akan memungut serpihan-serpihan dari bom tersebut yang notabene ya ada besi, ada tembaga atau kuningan mungkin barangkali atau apapun itu material yang digunakan untuk membuat bom itu. Ya itu yang dimaksud oleh si Bapak menerangkan kepada Kang Deddy Mulyadi ini. Kita lanjut Baraya videonya.
selamat. Yang tidak ada peristiwa. Iya, betul. Jadi yang rombongan di motor itu mah selamat. Selamat nggak ada. Habis ledakan itu Bikin pulang, bikin lagi. pulang semua. Semua. Ya, Ah. ke camp. Ah. Dari camp balik lagi mau naruh barang yang sisa itu, yang tadi dibilang Meledaklah yang tadi. Iya. Ya udah, jadi yang penting saya menyampaikan bela sungkawa. Ya, makasih banyak. Tadi sudah disampaikan seluruh anak-anaknya yang belum berkeluarga itu tanggung jawab saya. Biaya kehidupannya dan biaya sekolahnya sampai kuliah bila perlu. Kemudian nanti dari Pemprov Jabar dan Bank Jabar Peduli nanti menyampaikan per korban 50 juta. Makasih banyak, Ya. Pak. Tadi saya sudah minta data-data namanya untuk segera dikirimkan uangnya. Nanti ditransfer uangnya ya. Ya gimana kan peristiwanya sudah terjadi. ya betul Bapak, betul sekali Pak. Kan tidak bisa lagi kita teriak-teriak gimana. Ya, Nah persoalan yang penting kan posisi ibu di sana bukan posisi mulung, ya bukan. tetapi posisi kerja. Pertanyaannya di antara ini suka bau besi bekas jual nggak? Dijual Bapak buat. Berarti suka mulung juga. Ya, kan tadi bilang belum juga. Di luar 150. Ya. Suka dapat tambahan. berapa? Ya kadang 50, kadang 100 Bapak. Gimana? Dijualnya kemana? Banyak Ada pengepulnya. ada ya. Jadi selain 150 sebagai upah pekerja, Ya. dapat juga. Sampingan. Itu Bapak ya. Iya, siapa? Atau dipakai datanya? Iya, makasih. Tapi transfer datanya. Yang dijadikan kalau ditransfer punya nars kenapa? Ya, terus berarti kan kesimpulannya anu di lu video mah eta mah salamet. Alhamdulillah Bapak. Nggak ada kejadian yang celaka. Alhamdulillah itu Bapak. Karena itu mah ledakan pertama. Ledakan pertama, dua ledakan aman. Aman semua. Yang ini mah belum diledakkan sudah meledak atau akan dijinakan, Akan dijinakan, dengan Pak. disiram pakai Lagi air laut, air lautnya baru diambil keburu meledak. Ya betul Bapak. Karena tadi kata bapak itu sebelumnya dikasih Pupuk. Dengar saya. jenis apa pupuknya? Korea. Ya itu kalau nggak salah. Itu Bapak. Yang Itu saya perintah nggak paham. komandannya. Ya biasanya juga nggak gitu Pak. Kalau susah dijinakin, udah dibuang aja ke laut, dipakai karung kayak pakai batu, kan aman. Paling busuk di laut. Bapak udah 10 tahun. Ya paling ya memang ada apesnya ya. Padahal waktu itu kalau langsung dibuang ke laut. Bentar Baraya. Jujur, saya tadi nonton video ini gak nyampe tamat dan gak nyampe ke titik ini informasi yang diberikan oleh si bapak ini. Jadi bukan yang meledak itu bukan yang ditanam, yang setelah meledak terus ada ledakan susulan, bukan ternyata Baraya. Ternyata kata si bapak biasanya tidak menggunakan bahan-bahan apa-apa. Mereka cuma ya menjinakkan terus ditanam terus diledakkan seperti itu. Tapi ini menurut kesaksian di bapak ada perintah yang coba ditambahkan pupuk sejenis pupuk Korea. Mungkin gak tahu kenapa, mungkin ada reaksi atau apa, ada pemicu, mungkin panas atau walau alam Baraya, saya tidak ada pengetahuan tentang hal ini. Tapi ya ini fakta terbarunya, kata si bapak baru kejadian seperti ini. Jadi sekarang saya ngerti. Kalau di video kan yang komentar dari netizen itu mengatakan, wah tolol, goblok atau apa gitu. Karena mereka sudah tahu bahan meledak, terus paboro-boro, artinya wah rebutan-rebutan seperti itu mendekati ini. Ternyata ini mah emang belum diledakkan Baraya, bomnya ini. Makanya saya kaget, saya aneh. Kenapa yang korbannya termasuk anggota TNI juga? Kalau melihat dari video yang tadi sebelumnya saya perlihatkan ketika setelah meledak, terus banyak warga menyerbu dengan sepeda motor untuk mencari serpihan, dan itu baru terjadi ledakan lagi, itu make sense kata saya. Untuk disalahkan ini, wah udah tahu kenapa gak nunggu beberapa lama gitu kan, kenapa gak sampai aman dulu baru mereka menyerbu ke sana. Saya tadinya berasumsi seperti itu, tapi kalau kejadian seperti ini ya jadi make sense, menurut saya jadi tidak aneh. Mungkin karena bomnya masih di sekitar itu, masih di sekitar anggota TNI dan para pekerja ini, petugas-petugas yang diperbantukan ini. Jadi bukan ketika mereka mendekati ke lubang ledakan dan mereka meledak begitu. Menurut si bapak ini ya, menurut si bapak ini yang lagi diwawancara Kang Deddy Mulyadi. Oke, saya jadi mengerti sekarang alur ceritanya.
Dan menurut si Bapak ini juga baru pertama kali katanya. Ya, Tidak dikasih ya, orang mungkin dulu. udah takdir Pak harus gitu. Takdir harus gitu Pak jalannya. Ya atas gitunya, ibu tong melangku barudaknya, barudak tanggung jawab abdi ya. Sampai kuliah dia beres. Jadi ibu tenang, yang orang kurepkeun ieu dipisah-pisah ayeuna. Aya biaya kamu tahlil segala macam paling eta. Masih banyak Bapak, masih banyak. Kumaha? Kenapa? Nanti kita. Masih nuhun ya, masih banyak nuhun. Pak, Ibu, ieu tangge bantu setahun di KPK Kabupaten Garut. Dede halus wae. Pak, makasih banyak Bapak. Hiji 2 4 5 genep ya. Mungkin Ibu bisa urang deui. Oke, Bray, seperti itu penjelasan mengenai kronologi meledaknya bom yang sedang dimusnahkan atau dijinakan atau yang intinya dimusnahkan, Baraya. Ya, Kang Dedi, saya lihat di benaknya, saya berusaha menyelami pola pikir Kang Dedi Mulyadi. Sebenarnya dia sudah mengantongi informasi ini dan yakin beliau juga akan menyampaikan nanti dengan jajaran yang berkompeten. Saya lihat Kang Dedi agak menahan dan ya pantesan gitu ya. Tapi tidak diucapkan di antara warga masyarakat ini karena Kang Dedi Mulyadi tetap orangnya itu akan menjaga kondusivitas. Dia akan keep informasi ini buat nanti aja di kalangan yang berkompeten seperti itu, Baraya. Dan kita akan lanjut kepada video ketika Kang Dedi Mulyadi bertemu dengan anak korban dan akan menjamin insya Allah katanya pendidikannya sampai anak-anak korban yang masih sekolah akan diangkat sebagai anak angkat Kang Dedi Mulyadi dan akan disekolahkan sampai atau pendidikannya akan ditanggung sampai dengan kuliah. Kita akan lihat videonya, Baraya. Biasa bekerja di Iya, situ. iya, gitu, Pak. Dipanggil. Posisinya adalah posisi Ya. sudah biasa Ya, bekerja. ya, betul. Dan ini kategorinya adalah kategori sedang melaksanakan pekerjaan. Ya, bukan Dan kategorinya kecelakaan kerja. bukan yang lagi di video lagi mungut. Katanya banyak orang yang bilang bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Artinya kan posisinya posisi kerja. Ini kategorinya kecelakaan kerja. Jadi kayak orang lagi nyangkul ke pancong. Ya kan? Orang lagi melaut tenggelam. Orang lagi nyetir tabrakan. Betul, Pak. Termasuk kategorinya kecelakaan kerja. Ini Pak, saya Ya, izin gimana? Pak, perwakilan dari Cidaun ya Pak ya, Desa Jatimulya, Kecamatan Walaupun. Ini yang korban itu dua Pak, adik sama kakak. Iya, namanya Pak Iyu sama Pak Anwar. Iya. Ya, untuk Pak Anwar ini anaknya Pak. Iya, Ini iya. anaknya, Ini berarti ini anaknya. anak Pak Anwar kan. Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah Mas. Sekolah. Di mana? Di SMA 5 Udah kamu jadi anak asuh saya sih. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Pak, satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya ngurus. hidup baik. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Saya ada berapa sih semuanya kan? Semuanya sudah Pak. Yang satu, yang 6 dari Cibalong, Ya, yang satu dari Singajaya, ya udah. yang 2 dari Pamengkok Pak. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini ke Siap. keluarganya Makasih banyak, masing-masing Pak. ya. Amin, makasih Udah, banyak. jadi
Ya. penyampaian secara langsung Pak apa gimana Ya, Pak? gimana? Untuk penyampaiannya. Jangan nanya begitu, itu urusan saya. Jangan nanya yang aneh-aneh. Ya kan? Saya sampaikan 50 juta ya. Ya langsung ke keluarga. Masa dikasih Pak? Ya Bapak orang baik Bapak. Ya, gimana? Ya, stop. Gimana? Korban juga. Saya punya adik yang baru 5 tahun TK. Bapak kan kebetulan telepon keluarga. Ya. Ya udah gini, seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab. Ya. Semuanya jadi tanggungan. Kemungkinan Bapak ini mah yang 5 ini mah Ya. masyarakat saya sebagai RW di sananya, alhamdulillah bantuannya Bapak Ya. dan Bapak saya terima Ya. sebagai RW mungkin. Yang penting bantuan kan Bapak. semuanya sekarang kan kalau yang meninggal kan nggak bisa balik lagi Ya, kan. betul. Yang harus diurus oleh kita, yang meninggal diurusnya kan sampai dikubur. Iya, betul Bapak. Kalau betul. tradisi NU sampai tahlilan, Ya, betul, ya kan betul, sampai betul. 100 hari bahkan 1000 hari. Ya, betul. Nah tugas gubernur bukan ngurusin yang dikuburnya karena sudah ada yang di sini yang bisa ngurus. Tugas gubernur ada ngurusin anak-anak yang ditinggalkannya Ya. agar tidak terlantar pendidikannya, tidak terlantar kehidupannya, Ya. ya kan? Semua anak-anaknya yang belum berkeluarga, kan, yang belum berkeluarga semuanya jadi tanggung jawab saya. Ya. Dan nanti setelah ini juga saya nyampaikan 50 juta per kepala keluarga, bekal untuk biaya perawatan. Sia-sia ngadukung Nanti kan musibah ini sudah terjadi karena bekerja di situ. Ya, siap. Dan ini bagian dari resiko Ya, pekerjaan ngerti, saya juga yang Bapak. mungkin Makasih harus banyak. ditanggung ya. Makasih banyak. Gitu. Ya, Apalagi Pak, ya mudah-mudahan peristiwa ini tidak terjadi lagi. Amin. jangan satu kelompok melibatkan kakak adik. Iya. Kakak adik yang sedang kerja di sana gitu. Iya. Tapi sudah lama kerjanya. Kalau yang kakak yang Baru polisi berapa? udah lama, Pak. Baru tahun ini. Baru Kalau- tahun kalau- ini kerjanya ya. Kalau adiknya Pak Anwar itu baru kali ini, tapi kalau Pak Yus itu udah lama. Udah Pak. lama. Udah ke Aceh, udah ke Papua Itu juga. bareng sama Iya, saya, iya. itu mah bareng sama saya itu. Udah. Bareng Iya, sama iya. saya. Di masalah- Nanti saya data ya lamanya bekerja mereka berapa. Ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ada solusinya untuk lamanya Siap, bekerja. siap, Bapak. Ya. Siap, Bapak. Kalau yang sekarang tuh kan sekedar untuk bagaimana hari ini Siap, Bapak. selesai untuk urusan pengurusan mayat. Siap, Ya. Ya. Udah gitu ya Neng ya. Nanti kan Bapak ada nomor handphonenya. Ada. Pak Kadesnya ada di sini kan Ada, Pak Bupatinya ada Bupati. Ada, Pak. Bupati didata ya anak-anaknya Mangga, ya. siap. Ya. Gitu. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Diampuni segala dosa. Kemudian dicaangkeun di alam kubur. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan disehatkan, diberkahkan, dipanjangkan rezeki. Ya. Yuk. Nah, Neng, terus sekolahnya semangat ya. Ya. Ini pulang ya. Jangan di sini panas. Maaf Bapak, Ya. numpang nanya. Kan itu yang nggak banyak yang nggak kesini, yang punya anak masih sekolah. Berarti semua kayak gitu ya Pak? Ya semua keluarga banyak. Mungkin- korban, mungkin saya- anak-anak yang ditinggalkannya menjadi tanggung jawab gubernur. Ya di situ ada 3 kepala keluarga nggak Ya, kesini. nanti Mungkin saya biaya perwakilannya, Pak. bulanannya, biaya sekolahnya saya Ya, tanggung siap, semuanya makasih ya. banyak, Bapak. Nanti ada Pak Bupati nih Siap, data makasih ya. banyak, Bapak. Udah. Makasih banyak. Ya. Ya, udah. Nanti uangnya dianterin ke rumahnya masing-masing. Siap, makasih banyak, Bapak. Ya, nggak di sini ya. Ya, mohon ya. Udah. Mungkin segitu dulu Baraya. Video saya sangat emosional karena ya ini tetangga saya. Apalagi yang orang Cidaun itu kan kampungnya cuma kehalang sawah aja dengan desa Manjagahar. Jadi kalau dari desa Manjagahar ke Cidaun itu bisa melihat, dari Cidaun ke desa Manjagahar juga bisa melihat. Jadi ya dengan kejadian ini ya saya turut prihatin dan mudah-mudahan bukan hanya bantuan dari Kang Deddy Mulyadi, nanti
saya yakin ada bantuan-bantuan yang lain lagi mungkin dari Pemkab Garut, dari pihak yang berwenang dari Kesatuan TNI yang tentunya ya karena kan walau bagaimanapun, walaupun tidak secara formal memperkerjakan, tidak MOU, tidak ada data tertulis, tapi ya namanya mereka kan emang dipekerjakan. Kang Deddy itu saya paling senang solusinya itu dia kalau orang Sunda bilang ngabalakan atau ngasih jalan. Percis seperti yang dilakukan dengan mantan pekerja OCI juga. Beliau memberikan dana dari awal, akan ngasih sekian ratus juta untuk keseluruhan. Dengan maksud nanti di belakangnya yang berkompeten, yang mempunyai sangkut paut akan ikut bertanggung jawab juga. Dan begitu juga dengan kejadian ini. Mudah-mudahan sekali lagi kejadian ini untuk yang terakhir kali tidak akan terjadi lagi, nanti harus diperbaiki lagi, bukan berarti ya tidak butuh tenaga lagi warga sekitar, dan tentunya nanti TNI juga akan membutuhkan tetap tenaga dari warga sekitar, tapi mungkin nanti akan diperbaiki mekanisme perekrutannya, mungkin ada pelatihan-pelatihan, dikarenakan bagaimanapun TNI itu manunggal dengan rakyat. TNI itu dari dulu kebanggaan saya dari dulu ingin sekali menjadi anggota TNI, selalu ikut latihan-latihan ke permukaan yang ya pokoknya TNI itu impian yang tidak tercapai oleh saya. Makanya saya berharap ya TNI akan bersikap baik dengan warga sekitar dan juga keluarga korban. Insya Allah saya yakin TNI akan bersikap baik dan bertanggung jawab dan ya berkontribusi lebih ya, memberikan pelatihan-pelatihan mungkin, karena tetap akan butuh tenaga warga sekitar. Bagaimanapun kan warga sekitar yang lebih mengetahui karakteristik daerah dan lain-lainnya. Dan juga satu fakta unik Baraya di Pamengpeuk itu, kalau Baraya ke sana mungkin banyak orang yang menggunakan baju loreng tentara, baik nelayan, orang yang menyeberangkan penumpang menggunakan perahu yang didayung, ataupun yang ke sawah, ke kebun menggunakan baju loreng. Apakah mereka tentara? Bukan Baraya. Tapi baju itu biasanya mereka peroleh ketika ada sudah selesainya acara kenaikan pangkat pasukan khas Angkatan Udara. Sebenarnya itu tidak boleh, bajunya itu, baju sepatu itu yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah lusuh, ada yang sobek-sobek gitu ya, udah pokoknya dibuang intinya. Sebenarnya itu tidak boleh digunakan oleh warga masyarakat, tapi tetap aja ada aja yang lolos gitu ya. Tapi dengan syarat segala atributnya, badge, nama atau apapun kesatuannya harus dicopot. Dan yaitu mereka memanfaatkan limbah-limbah pakaian tersebut, bahkan sepatu juga. Kalau sepatu kan kalau udah bolong kayak gitu udah gak bisa dipakai ya, tapi yang biasa dipakai itu celana sama baju. Makanya jangan aneh kalau main ke Pamengpeuk, kok banyak tentara berkeliaran tapi kok bawa cangkul, kok pakai caping atau apa ya, seperti itu ceritanya Baraya. Sekian Baraya video dari saya, campur aduk jujur, karena saya kalau menceritakan hal yang langsung berhubungan dengan saya itu sangat emosional. Dan ya alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi mempunyai solusi yang sangat bagus, yang sangat cepat dan tepat untuk seluruh keluarga korban. Kang Jayus pamit akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.